Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Selamat datang Pesparani 2. Saudara-saudara, sahabat Perspektif Isidorus Lili Jawa yang saya kasihi. Pada hari ini, 4 September 2022, Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi akan dibuka dengan misa pembukaan yang akan dilaksanakan sore ini di Aula Santa Maria Immaculata Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dari informasi yang saya baca, misa akbar ini akan hadir langsung 3 orang uskup, ratusan imam, biarawati, dan ribuan umat yang berada di Kota Kupang dan sekitarnya. Misa pembukaan sore ini menandai dimulainya Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik yang kedua yang akan dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 September tahun 2022 di Kota Kupang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pesparani ini mengalami penundaan dari yang sebelumnya sebenarnya sudah harus dilaksanakan pada bulan Juli, tetapi bergeser sampai dengan saat ini. Dan tentu ini menjadi harapan dan kerinduan begitu banyak orang yang sudah menantikan momen Pesparani ini. Ya, saya berupaya untuk memberikan beberapa perspektif dalam konteks Pesparani ini. Yang pertama, mungkin ada yang berpikir bahwa Pesparani ini adalah perlombaan paduan suara. Betul. Tetapi bukan cuma perlombaan. Pesparani ini adalah sebuah pesta. Ya. Karena itu, kalau Pesparani ini adalah pesta, maka yang ada hanyalah nuansa dan aura sukacita. Tidak ada yang akan merasa kalah maupun tidak ada yang akan merasa menang. Karena dalam pesta semua orang berpartisipasi dalam nada yang sama, kegembiraan dan sukacita. Kalau Pesparani ini adalah sebuah perlombaan, maka jelas yang pasti ada juaranya. Yang juara akan menjadi pemenang. Lalu yang kalah disebut mereka yang gagal dan kurang beruntung. Karena ini juga adalah perlombaan, maka tentu ada yang kalah dan ada yang menang. Yang menang mungkin akan menepuk dada. Yang kalah bisa jadi akan menundukkan kepala. Tetapi saya melihat lebih jauh bahwa Pesparani ini mungkin adalah perlombaan paduan suara yang dipestakan atau pesta paduan suara yang diperlombakan. Karena kalau perlombaan tentu bukan pesta. Kalau pesta tentu bukan perlombaan. Tetapi dalam konteks Pesparani ini, saya melihat bahwa ini adalah pesta yang diperlombakan dan perlombaan yang dipestakan. Maka apapun formulasinya, ya harapan kita kiranya Pesparani ini membuat kita orang-orang Katolik untuk kembali ke jati diri kita yang awal, bahwa kita harus menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Maka lakukan proses Pesparani ini dalam 3 jurus. Yang pertama, Verup,
verum, lakukan segala hal itu dengan benar. Yang kedua, bonum, lakukan segala hal itu dengan baik. Dan yang ketiga, pulchrum, lakukan semua hal itu dalam keindahan. Kalau ada verum, ada bonum, ada pulchrum, maka tujuan dari Pesparani itu bisa kita raih. Baik sahabat-sahabat perspektif, itu mungkin satu pendalaman dari saya berkaitan dengan Pesparani ini. Tetapi di sisi yang lain, Pesparani kali ini sebenarnya juga adalah suatu momen di mana kita merayakan kebersamaan dalam situasi yang membuat kita prihatin. Ya. Pesparani ini yang sebenarnya dilaksanakan pada bulan Juli akhirnya ditunda karena biaya atau dana belum tersedia. Ya. Panitia memutuskan untuk menunda dengan catatan untuk mencari dana agar bisa memfasilitasi semua proses dalam Pesparani ini. Pemerintah provinsi yang seharusnya mengalokasikan dana untuk Pesparani ini ternyata tidak secara maksimal memberikan kontribusinya. Ya. Sementara itu kita juga tidak menutup mata bahwa daerah-daerah, kabupaten kota dengan penuh pengorbanan berusaha untuk mengalokasikan dana bagi kegiatan Pesparani ini. Ya. Lalu Pesparani saat ini juga dilaksanakan dalam situasi ekonomi, situasi sosial politik kita yang kurang kondusif. Baru kemarin BBM naik, ya, harga bahan bakar minyak naik. Tentu ini akan memicu kenaikan harga bahan-bahan pokok yang tentunya ada implikasi beban yang berat bagi masyarakat. Ya. Lalu di sisi lain kita juga melihat bahwa sisa-sisa pandemi masih ada. Karena itu kondusivitas ekonomi belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu saya melihat bahwa Pesparani ini yang memang didorong oleh keprihatinan ini harus menjadi ajang untuk kita memperkuat persaudaraan dan solidaritas. Pesparani ini bukan kesempatan untuk mencari siapa untung, siapa buntung. Tetapi Pesparani ini adalah ajang pesta solidaritas, pesta bela rasa, pesta persaudaraan, pesta fraternitas, pesta untuk menggugah kekatolikan kita dalam menghadapi realitas sosial, ekonomi, politik yang bangsa kita alami saat ini. Tentu kita akan harus bisa menghadapi berbagai realitas itu dalam cita rasa iman Katolik kita, sensus fidei, maupun cita rasa religiositas kita sebagai umat Katolik. Karena itu, kita berharap agar Pesparani ini mesti melahirkan simpul-simpul kekuatan baru bagi kita dalam menghadapi berbagai realitas pelik di tengah masyarakat. Sekaligus juga Pesparani ini diharapkan menjadi ruang belajar bagi NTT dalam mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pelaksanaan Pesparani tingkat nasional pada akhir bulan Oktober nanti. Ya. Saya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang dengan berbagai cara berkontribusi untuk terlaksananya Pesparani ini. Bagi panitia yang berjuang, yang berkorban dengan segala cara agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Bagi kontingen-kontingen yang datang dari berbagai daerah, walaupun harus meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kesibukan, meninggalkan rumah tangga, datang ke Kota Kupang untuk merayakan kebersamaan, merayakan persaudaraan,
dalam ajang PES Parani ini. Bagi siapapun yang dengan caranya tersendiri sudah berkontribusi untuk suksesnya PES Parani ini. Prinsipnya, PES Parani ini harus menunjukkan bahwa kita menjadi Katolik 100%, Indonesia 100%. Walaupun dalam catatan saya, ya, pengorbanan untuk PES Parani ini teramat berat. Mungkin pengorbanannya melebihi pengorbanan teman-teman agama samawi kita dalam mengelola MTQ maupun teman-teman Kristen kita dalam mengelola PES Parawi. Ya. PES Parani kali ini memang menjadi ajang kebersamaan, tetapi juga saatnya untuk kita merayakan pengorbanan sebagai simbol kebersamaan itu tumbuh dan berkembang. Selamat menyaksikan berbagai perlombaan dalam ajang PES Parani ini. Selamat berpesta. Ya. Pastikan bahwa karena ini adalah perlombaan yang dipestakan dan pesta yang diperlombakan, maka apapun kondisinya, kita harus tetap kepala tegak. Apapun hasil yang diterima, kita harus lapang dada, belajar dari pengalaman untuk mempersiapkan NTT menjadi tuan rumah PES Parani yang lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam sehat.